Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aura Bungaresanu, saya dari kelas 10 IPS 3. Di sini saya ingin menganalisis tentang novel yang berjudul Halako Cinta. Jadi novel ini berjudul Halako Cinta yang ditulis oleh Lynn Aiko dan diterbitkan oleh Quote Books. Buku ini diterbitkan pada tahun 2021 yang memiliki 402 halaman. Alasan saya memilih novel ini karena ceritanya menarik dan bisa membuat pembacanya itu ikut bisa merasakan apa yang dia alami. Cerita tentang gadis yang memiliki trauma mendalam yang membuatnya membenci segala sesuatu yang ada di dunia ini, termasuk Tuhannya sendiri. Sampai akhirnya dia bertemu dengan seorang laki-laki yang bisa mematahkan semuanya, termasuk Sang Pencipta. Belajar mencintai diri sendiri dan takdir. Kita mulai dengan perkenalan tokoh utama di novel ini, yaitu gadis yang bernama Mirai Akina. Dia adalah anak yang ibunya berasal dari Jepang dan ayahnya berasal dari Indonesia. Bisa dibilang Akina ini hidupnya sangat menyedihkan. Kenapa? Ayahnya meninggal dan ibunya menikah lagi dengan seorang duda yang sudah memiliki 2 anak laki-laki. Penderitaan ini dialami Akina saat ibunya sudah meninggal. Dia hidup bersama keluarga tirinya, yaitu ayah dan kedua kakaknya. Mirai Akina adalah korban pelecehan dari ayah tirinya yang bernama Kaidir dan kedua kakak laki-lakinya yang bernama Gina dan Libra. Kita lanjut ke cerita awal. Cerita dibuka ketika segerombol warga meneriaki Akina untuk berhenti. Kenapa bisa diteriaki? Ya, karena ini bukan pertama kalinya Akina kabur dari rumah. Seringkali dia meminta pertolongan ke tetangga sekitarnya, tapi tidak ada yang membantunya karena mereka semua mengira kalau Akina adalah gadis yang mengidap ODGJ atau gadis yang memiliki gangguan mental. Sebelumnya kenapa warga bisa mengira kalau Akina adalah orang ODGJ itu karena ayah tirinya bisa bekerja sama dengan temannya untuk membuat keterangan kalau Akina ini mengidap gangguan mental yang disebut ODGJ. Dan karena itulah kenapa Akina tidak pernah mendapatkan pertolongan dari warga sekitar. Suatu ketika saat Akina berusaha untuk melarikan diri, dia sempat tertabrak seorang laki-laki. Dia meminta pertolongan ke laki-laki tersebut. Awalnya laki-laki itu tidak mau menolongnya, tapi karena keadaannya mendesak, jadi laki-laki itu menolongnya dan mengantarkannya tidak jauh dari tempat tersebut. Dia diturunkan. Akina sendiri pun bersembunyi di balik-balik pepohonan atau segala macamnya demi menghindari warga-warga yang mengejarnya. Lama bersembunyi, akhirnya Akina ini ditolong oleh segerombolan pria, yang salah satunya pria itu yang bernama Aklan. Dia dibawa ke tempat Aklan, yaitu tempat pesantrennya, di mana di sana ada Umi dan ayahnya yang bernama Buya Bisri. Akina tinggal sementara di pesantren tersebut. Selama tinggal di pesantren tersebut, hubungan mereka berdua ini sangat akrab. Tetapi akrab untuk cuma berbagi cerita dan mengajari Akina untuk berbagai hal. Karena kedekatan mereka, banyak sekali orang yang mengira kalau mereka ini mempunyai hubungan, sedangkan Aklan sendiri pun sudah memiliki calon istri. Sampai suatu ketika, saat Akina sedang berbincang dengan Aklan, dia secara tidak sengaja juga menceritakan masa lalunya pada Aklan tersebut. Dan itu diketahui oleh calon istrinya Aklan, dan terjadi sebuah kesalahpahaman. Dan secara tidak sengaja pula, karena Aklan terbawa emosi, Aklan menceritakan juga tentang masa lalunya Akina yang membuat Akina ini membenci Aklan dan kabur dari pesantren tersebut. Akina kabur dan dia sampai di sebuah pantai. Dia hendak ingin bunuh diri, tetapi dia bisa diselamatkan oleh temannya Aklan yang bernama Hirka dan uminya. Akina diselamatkan dan dia dibawa ke tempat tinggalnya Hirka dan bundanya. Lama tinggal di tempat Hirka, sering juga Akina merasa ketakutan yang memicu pada kegangguan mentalnya. Tetapi dia perlahan bisa disembuhkan oleh Hirka dan dibantu ditenangkan oleh uminya. Saat gangguan itu muncul,
Sempat juga Akina melukai Hirka karena dia melihat hal-hal yang membuat dia ketakutan. Ketika mendengar pintu ditutup secara keras dan sengaja disentuh. Pokoknya hal-hal yang membuat dia tuh bisa ingat sama kejadian yang dulu. Bahkan yang lebih parahnya, dia sempat melihat orang-orang yang pernah melecehkannya. Ada kejadian di mana itu adalah puncak dari masalah semua ketakutan Kina. Ketika Kina merasa ada maling di tempatnya yang mau mengambil kucing di rumahnya. Kina mengejar dan Kina terkejut karena Kina tahu kalau maling itu adalah kakak tirinya yang bernama Gina. Gina dibawa ke kantor polisi dan saat itu juga Kina mengurung diri di kamarnya. Saat Akina mengurung diri di kamarnya, yang terfikirkan olehnya dia itu adalah takut untuk dipulangkan secara paksa kembali ke rumahnya. Dan ya, benar saja, ketika Kina sudah memulai baikan lagi, ada di mana kejadian saat itu sedang ada perbaikan pagar di rumah Hirka. Di situ waktu itu sudah azan zuhur dan semua tukang yang ada di sana sudah izin untuk melakukan sholat zuhur di masjid. Di sana tinggal Akina sendirian. Akina tidak sadar kalau misalkan kakak tirinya yang bernama Libra diam-diam masuk ke rumah dan secara paksa Libra menyuruh Akina untuk pulang kembali. Akina berhasil sempat melawan, tapi dia tidak sadar kalau misalkan di situ ada Hirka. Dan secara tidak sengaja Akina melukai Hirka. Hirka dibawa ke rumah sakit dan dirawat beberapa hari. Dia ditemani oleh Kina dan bundanya. Hirka dia juga sering membantu Umi dan Hirka. Jadi dia ini bekerja dengan Hirka sebagai model. Hari dia bekerja, dia juga suka mencari informasi tentang tantenya yang tinggal di Jepang. Dan Hirka pun juga membantunya. Membantu Akina mencari informasi tentang tantenya yang berada di Jepang. Kejadian dimana ketika dia bertemu dengan kakak tirinya yang bernama Libra, saat itu juga dia bertemu dengan ayah tirinya yang berada di panti sosial. Awalnya Kina yang mendengar itu pun histeris, tetapi keesokan harinya dia meminta izin ke Hirka untuk ke panti sosial tersebut. Tujuan Akina ke sana yaitu untuk mengasih makanan kepada ayah tirinya yang bernama Haidir. Makanan tersebut sudah dicampuri oleh racun. Di sana awalnya Kina tidak mau menceritakan semua masa lalunya, tetapi saat ketika ayah tirinya ini mengaku kalau dia adalah ayahnya, Akina histeris dan secara tidak sengaja menceritakan masa lalunya yang membuat Hirka tahu masa lalunya Akina. Hirka yang emosi pun hampir membunuh ayah tirinya Kina, tapi berhasil dilerai oleh Kina. Kina juga hampir membunuh ayah tirinya ketika ayah tirinya mau meminum racun yang dibuat oleh Kina. Tapi Kina tepis karena Kina merasa kalau kematian adalah hal yang indah buat ayah tirinya. Banyak masalah yang Kina lewati, dia merasa dirinya jijik dan sangat kotor, dan itu memicu oleh kegangguan mentalnya yang membuat dia depresi lagi. Kina juga merasa kalau orang-orang itu menganggap dia itu gila. Akina sendiri pun pernah sempat diajak ke psikiater oleh uminya Hirka, tetapi dia menolak. Menolak karena dia merasa dia tidak gila. Dia ngomong sama uminya kalau dia tidak gila. Tetapi sampai akhirnya Kina menuruti ajakan uminya tersebut. Dia dibawa ke psikiater. Psikiater itu pun bernama Tante Maira dan Om Zahid. Tante Maira menyuruh Akina untuk mencatat semua hal-hal yang selama ini dia alami, mau itu senang atau sedih atau segalanya. Banyak juga yang dilalui oleh Hirka dan tidak memungkinkan kalau dia tidak jatuh cinta dengan Akina. Dia sempat menyatakan cinta kepada Akina, tetapi Akina tepis karena dia merasa dirinya nggak pantas untuk Hirka. Hirka terus-terusan menyatakan cinta kepada Akina, tapi Akina terus-terusan menolak dengan alasan yang seperti tadi. Dan alasan tersebutlah yang membuat Hirka egois. Dia juga tidak sadar kalau misalkan selama ini dia tidak membantu Akina.
Kata Tante Maira, kalau rumah kita kebakaran sama orang, yang akan kita selamati rumah kita dulu atau sibuk mencari pelaku. Dan saat itulah Hirka sadar. Depresi Kina yang semakin menambah membuat dia nekat bunuh diri. Dia pergi ke dapur dan dia menusukkan dirinya sendiri pakai pisau ke dadanya. Untungnya saat itu dia diselamatkan dan buru-buru dibawa ke rumah sakit. Dan saat itulah juga Tante Yuri, adik dari mamanya Kina, yang dari Jepang datang untuk membawa Kina ke Jepang. Dan sebelum itu Tante Yuri juga membantu Hirka untuk proses hukum yang dilalui oleh Kina. Tante Yuri membantu Hirka untuk proses hukum buat ayah dan kedua kakak tirinya Kina. Kesehatan Kina berangsur membaik, bahkan dia mendapatkan perlindungan dari Komnas Perlindungan Wanita. Karena sebelum itu Tante Yuri dia menyebarkan berita yang akhirnya banyak yang membantu Akina. Sejak saat dimana kejadian Akina mendapatkan perlindungan dari Komnas Perlindungan Wanita, berita menjadi tersebar. Akun Instagram Akina yang awalnya menjadi tempat dia untuk bekerja dan bersenang-senang pun terbongkar. Banyak DM-DM-an yang masuk, ada juga yang membela, ada juga yang menghujat Kina. Melihat itu kondisi Kina pun turun lagi. Tapi karena banyak orang yang sayang sama Akina, akhirnya Akina berhasil pulih lagi dan komentar-komentar jahat itu pun sudah hilang. Nama Akina juga terlindungi, jadi siapapun yang menyebar lagi akan mendapatkan hukuman. Akhirnya saat acara pengadilan, Kina pun hadir untuk menyaksikan proses hukum yang dilalui oleh ayah dan kakak tirinya. Saat hasil sidang muncul, ternyata ayah tirinya yang bernama Haidir, dia mendapatkan hukuman 25 tahun penjara. Kakak Gina mendapatkan hukuman 15 tahun penjara dan Libra 10 tahun penjara. Mendengar itu pun Kina merasa kalau hukuman itu tidak setimpal dengan apa yang dia alaminya. Dan sejak kejadian itu pula, Akina memutuskan untuk ikut bersama Tante Yuri ke Jepang. Sebelum ke Jepang, dia menghabiskan banyak waktu kepada teman-temannya dan orang-orang yang sekitarnya yang dekat dengannya. Dia juga meminta izin kepada Hirka untuk dibawa ke pesantren Aklan. Sesampainya di sana, dia bertemu Aklan dan istrinya. Juga dia bertemu dengan Umi dan Buya Bistri. Di sana Umi, Buya Bistri, Aklan meminta maaf kepada Akina karena kejadian yang dulu dia alami kepada Aklan. Akina memaafkan semua kesalahan mereka yang membuat mereka akhirnya berdamai. Sebelum kembali ke Jepang, Hirka juga menghabiskan banyak waktu sama Akina. Dia juga sempat menyatakan cintanya lagi kepada Akina dan lagi-lagi Kina merasa dirinya itu tidak pantas bersama Hirka. Akhirnya Kina ke Jepang bersama Tante Yuri. Lama tinggal di sana, Akina pun juga suka kepikiran oleh Hirka. Ya, akhirnya dia memutuskan untuk kembali lagi ke Indonesia. Dia bertemu dengan Hirka lagi, dengan Umi dan semua teman-teman terdekatnya lagi. Dan Akina pun menerima lamaran Hirka. Dan cerita pun ditutup dengan Akina sudah hidup bahagia dengan keluarganya. Saya kurang yakin sama ending yang saya berikan karena saya pun baru selesai membacanya. Amanat yang saya ambil dari buku ini adalah percayalah kalau Allah itu tidak akan memberikan ujian di batas luar kemampuan umatnya. Dan janganlah terlalu bertindak gegabah karena kebahagiaan akan muncul sendirinya. Segitu saja penjelasan kepada novel ini yang berjudul Halako Cinta. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada kata-kata saya yang kurang jelas atau berantakan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.